Oke, sekarang kita praktek menganalisis PAK dan PAN. Mungkin kalian sambil bertanya-tanya nih ya, kenapa sih kok nggak ada ininya, nggak ada muka saya tuh? Biasanya di video sebelumnya kan selalu ada muka saya tuh. Kok sekarang jadinya seperti podcastan gitu? Saya ini sedang coba aplikasi yang lain untuk presentasi yang Fastone. Tapi kalau menggunakan Fastone itu yang muncul adalah hanya suaranya saja, mukanya tidak ya. Kalau yang kemarin tuh saya pakai OBS Studio yang ada mukanya, nggak apa-apa, ini untuk variasi aja dalam pembelajaran. Baiklah, pertama kita buka file yang tabel konversi PAK. Kemudian yang dibuka lagi adalah ini. Kalian masih ingat ini? Ini adalah tabel analisis skor untuk penghitungan validitas concurrent ya. Ini dibuka. Yang kita perlukan di sini adalah ini, yang paling bawah ini yang di keterangan itu ya. Bahwa soal objektif pilihan ganda jumlahnya 30 butir kali bobotnya 1 sama dengan 30. Soal subjektif esai dan lisan, kalau subjektifnya kan ada 6, lisannya ada 4. Berarti totalnya 10 kali 5 sama dengan 50, sehingga skor maksimal idealnya 80. Nah, itu kita tuliskan di sini. Diketahui ya, di penghitungan PAK pertama diketahui adalah skor objektif pilihan ganda 30 kali 1 sama dengan 30. Skor subjektif dan lisan 10 kali 5 sama dengan 50, sehingga skor maksimal idealnya sama dengan 80. Sampai situ paham ya? Kemudian diketahui berikutnya adalah mean. Rumusnya 75% kali skor maksimal ideal, berarti 75% kali 80 sama dengan 60. Kemudian simpangan baku itu sama dengan 1/4 kali mean, berarti 1/4 kali 60 sama dengan 15. Nah, langkah berikutnya yang ketiga adalah membuat tabel konversi angka. Kita menggunakan tabel konversi skala 5 ya. Sehingga rumusnya yang dicetak kuning ini. X bar plus 1,5 SD, X bar plus 0,5 SD, X bar minus 0,5 SD, dan X bar minus 1,5 SD. Itu rumusnya, ada 4. Kemudian tinggal angka-angkanya dimasukkan. X barnya tadi 60, berarti 60 ditambah 1,5 kali SD, SD-nya 15. Udah dihitung hasilnya 82,50. Yang kedua, X barnya 60 ditambah 0,5 SD, 0,5 kali 15, berarti 60 ditambah hasilnya seperti ini, hasil ketemunya 67,50. Kemudian rumus yang ketiga, X bar dikurangi 0,5 SD, berarti X barnya 60 dikurangi 0,5, SD-nya 15. Ketemunya 52,50. Kemudian X bar dikurangi 1,5 SD, berarti 60 dikurangi 1,5 kali 15, ketemunya 37,50. Nah, berikutnya yang keempat, menyimpulkan. Kalian copy nama dan juga skor mentah siswa itu dari tabel analisis butir skor boleh, tapi kalau mau yang praktis di tabel PMV. Ini ya, nama sama X ini di copy. X itu adalah skor total siswa, diletakkan di tabel simpulan. Kemudian sekarang tinggal kita tentukan. Anggis, skor mentahnya 55. Kalau 55 berarti ikut di sini. Di 2 ya, karena skala 2 itu rentangannya adalah 52,50 sampai 67,50. Berarti 55 itu skor standarnya 2. Diingat-ingat, kalau skor standar 2, konversi hurufnya C, artinya cukup. Arga, nilainya 47. 47 itu berarti berada di rentangan 37,50 sampai 52,50. Berarti skor standarnya 1. Kalau 1, konversi hurufnya D, artinya kurang. Begitu juga dengan Ari, skornya 46. 46 itu berarti masih di rentangan 37,50 sampai 52,50. Berarti skor standarnya 1, konversi hurufnya D, artinya kurang. Begitu seterusnya. Yang perlu kalian ingat adalah skor standar 4 itu jika
skor siswa itu di atas 82,50 ya. Jadi kalau skornya itu 82,50 di atas 82,50 berarti skor standarnya itu 4. Nah, kemudian konversi hurufnya itu A, artinya sangat baik. Kalau skor siswa itu 67,50 sampai 82,50 berarti skor standarnya 3, konversi hurufnya B, artinya baik. Kalau skor siswa di antara 52,50 sampai 67,50 berarti skor standarnya itu 2, konversi hurufnya itu C, artinya cukup. Kalau skor siswa itu di antara 37,50 sampai 52,50, ini menurut hitungan saya loh ya. Nanti hitungan kalian pasti beda-beda hasilnya bergantung dari hasil sama sih, maaf. Karena kan jumlah skor maksimal idealnya sama 80 ya, udah nggak jadi. Jadi, saya lanjutkan lagi. Kalau skor siswa itu 37,50 sampai 52,50 berarti skor standarnya 1, konversi hurufnya itu D, artinya kurang. Kalau skor siswa di bawah 3,50 berarti 37,50 berarti 37,49 misalnya atau 36 itu kan di bawah 37,50 lah ya. Itu berarti skor standarnya adalah 0, konversi hurufnya E, artinya gagal. Nah, yang saya maksud berbeda tadi itu yang di penentuan ini. Setiap siswa itu nanti silakan dihitung setelah diisi skor standar, konversi huruf, dan arti. Silakan ditentukan dalam satu kelas yang jumlahnya 30 siswa itu ada berapa orang yang lulus. Lulus itu yang mana? Jika nilainya adalah B dan A. Ya, B dan A. Jika masih C, D, E apalagi itu berarti siswa ini belum mencapai KKM. Jadi seperti itu. Sekarang coba sih kita lihat skor tertinggi berapa ya? 58. 61 ya. 61 itu berapa? Nah, 61 itu masih di 2 ini loh. 61 itu masih di 2 ini. Berarti 61 2 itu tadi apa? Cukup kan? C ya. 2 itu C, artinya cukup. Nah, semacam itu. Silakan ditentukan sendiri. Gampang kan caranya? Itulah cara menghitung PAK.